Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugi Albar dengan NIM 2023 08 1054. Nama saya Ahmad Hamka dengan NIM 2023 08 1040. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi dari aplikasi peminjaman ruangan yang telah kami buat. Jadi di sini pertama itu ada indeks PHP. Jadi pertama di sini ada indeks PHP untuk menghubungkan codingan ini ke database. Lalu ini session start untuk mengelola informasi user. Lalu sini ada message if-nya itu untuk isi dari tabel peminjaman, yaitu ada ruang, tanggal, dan waktu agar dapat disubmit. Lalu di sini ada nomornya itu mulai dari 1. Lalu di sini ada footer query untuk memanggil database, untuk memanggil tabel footer header agar footer dan header terkoneksi dengan database. Lalu di sini untuk title, yaitu dari headernya, karena di sini footer header itu kita gabung tabelnya. Lalu ini ada roomnya, yaitu dengan nama ada room A, room B, room C sampai room D. Lalu ini ada reservation untuk pengguna memesan ruangan, untuk user memesan ruangan dengan from itu dengan select ada ruang, tanggal, waktu, dan juga udah itu aja. Lalu di sini ada HTML-nya dan juga CSS-nya. Di sini CSS-nya kita gabung. Lalu di sini ada responsive-nya. Ini adalah responsif untuk tablet. Kita memakai Maxwitch 768px. Main kontainernya gap-nya yaitu 20px jaraknya. Seperti ini. Lalu ini untuk responsif smartphone. Flex-nya kolom, gap-nya 20. Nah, vertical maksudnya 100. Ini grid template-nya. Lalu di sini ada header. Ini itu image, itu untuk logo dengan class-nya itu bernama logo. Lalu di sini H1 echo PHP header. Ini adalah memanggil dari tabel footer header yang tadi kita bilang tersebut. Itu di sini namanya itu title. Lalu ada main container. Ini itu adalah menu yang berisi indeks untuk halaman user, lalu untuk halaman admin, dan juga about us. Lalu di sini ada room list untuk room A dengan nama image itu ruang A, ruang B dengan image ruang B, sampai dengan ruang D. Lalu di sini ada room as room. Untuk ketika diklik room A langsung akan terbaca di reservation dan juga nama usernya. Lalu ada status peminjaman untuk ruang, tanggal, waktu dari tabel peminjaman. Jika tidak ada peminjaman maka masih kosong, yaitu tidak ada peminjaman terdaftar saat ini. Lalu ini untuk footernya. Jadi di sini ada sosial media, session username. Jadi di sini tuh kami memanggil dari login, dari table login. Jadi ketika login, username akan memanggil username-nya. Jika nama itu misalnya di tabel login ada username-nya namanya itu Ugi, maka akan langsung memanggil Ugi @twitter, seperti itu. Jika tidak login maka masih kosong, tidak ada sosial medianya, yaitu dengan berisi belum ada yang login. Lalu ini untuk copyright-nya. Lalu ini untuk slogannya yang diambil dari tabel footer header. Gantian dulu.
Oke, selanjutnya ada di bagian login. Di bagian login ini ada seperti tadi ada session start, juga ada if dan else-nya. Dan di sini kita menggunakan role model, jadi ada role sebagai admin dan role sebagai user. Oke, selanjutnya jika user memasukkan password dan username salah, itu akan menampilkan invalid username or password. Dan di sini ada doctype HTML-nya, lalu CSS-nya. Nah, di bagian CSS ini saya menambahkan sedikit perubahan di bagian background-nya, yaitu dapat berganti warna, bebas sih, itu seperti misalnya ungu dan lain-lain. Dan ada login container dan seterusnya. Lalu juga responsivitasnya juga saya sudah letakkan. Nah, di sini ada H2 dari login, dan untuk name, input name-nya ada name, di placeholder username dan password. Dan ada tombol submit untuk mensubmit login dari user. Oke. Lanjut dulu. Oke. Saya lanjut lagi ke bagian about us ya. Di about us ini dari doctype HTML dan CSS-nya, namun CSS ini saya satukan ya, tidak menggunakan CSS yang eksternal. Oke, terus lanjut, dan responsivitasnya smart. Lalu di sini ada body dan image source-nya tulisannya dari kami di sini. Dan ada di sini ada navbar-nya, tetap navbar yang sama yang ada di index.php, tidak berubah. Lalu di sini ada about representation dan ini penjelasannya. Ya, lalu saya juga menggunakan daftar ruangan yang tersedia, status peminjaman yang transparan dan dapat dilacak. Nah, ini footernya masih sama dengan yang tadi yang ada di index.html. Copyright-nya project by developer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan file admin.php. Jadi di sini sama, itu ada include PHP untuk terkoneksi dengan database. Lalu ada session start, lalu ada session destroy. Lalu di sini ini page ID tidak dipakai. Lalu di sini jadi di sini kita mulai dari refer session ID. Jadi di sini tuh untuk mengelola peminjaman yang telah diajukan dari user di index HTML. Dengan tabelnya itu peminjaman, where-nya itu ID, berarti yang share-nya itu ID. Lalu di sini untuk ngepostnya. Lalu di sini ada footer header query agar footer dan headernya itu terkoneksi dengan database dengan nama tabelnya itu footer_header, where-nya itu ID. Lalu sini untuk title-nya itu sama, terkoneksi dengan table footer header. Lalu di sini ada HTML-nya dan juga CSS-nya. Jadi di sini CSS-nya masih saya gabung seperti ini. Lalu di sini ada responsive-nya. Ini responsive untuk desktop. Lalu di sini ada responsive untuk tablet, di mana header H1 dengan font size-nya itu 24 px. Navbarnya 100%, artikelnya 100%, dan setnya juga 100% dengan padding 15 px. Lalu di sini ada responsif untuk layout smartphone dengan headernya itu paddingnya 15 px, font size 20 px, logonya itu jadi 50 px, dan font size-nya itu 14 px. Lalu footer dengan 15 px. Lalu di sini header yang telah tadi kita bilang agar terkoneksi dengan table footer header. Logonya ini kita ambil dari prompt dengan nama kelasnya itu logo. H1 header data dengan
Nama isi tabelnya itu ada title, lalu di sini ada main container, dashboard, ada button edit header dan juga edit footer untuk merubah nama dari footer dan header, dan juga ada button logout agar kembali ke login. Lalu di sini ada artikelnya, di sini ada page label, page name, lalu di sini title agar terkoneksi dengan PHP, lalu kontennya itu root yang untuk menampilkan ajuan dari user di index.php untuk berubah agar menjadi approve atau ditolak, yaitu reject. Lalu di sini untuk footernya seperti ini. Jadi di sini ada seperti di index PHP. Jadi ngambil dari login. Jadi nama username dari login akan menjadi ini. Jadi ketika login dengan username namanya Ugialbar, maka akan jadi ugialbar@twitter, seperti itu. Jika tidak login, maka akan muncul tulisan belum ada yang login. Lalu di sini untuk copyrightnya, dan juga ini untuk slogannya diambil dari database dengan namanya tuh, dengan nama isi dari tabelnya itu dengan nama project. Oke, selanjutnya singkat saja ya. Ini di bagian edit footer.php ini adalah tempat bagi admin untuk mengedit dari footernya yang ada di sana. Jadi editnya bisa menggunakan database atau mungkin di webnya juga bisa. Oke, selanjutnya ada di edit header. Sama fungsinya adalah mengedit header. Jadi headernya bisa diedit oleh admin di web tersebut. Dan di database juga bisa diedit ya. Database juga bisa diedit. Oke, mungkin selanjutnya ya seperti biasa ini ada juga responsifnya juga sudah diletakkan. Oke. Mungkin seterusnya kita akan lanjut dari ini atasnya. Nah, itu. Oke. Di sini ada edit header dan header title, juga ada update header. Ada halaman ini digunakan untuk memperbarui informasi header yang sudah tampil pada halaman. Oke, nanti mungkin selanjutnya kami akan mendemonstrasikan webnya. Jadi kita mulai dari login PHP. Nah, jadi sini jika username-nya itu misalnya Ugialbar tuh role-nya itu adalah user atau pengguna, maka akan diarahkan ke halaman pengguna. Jika usernya itu dengan role admin, maka akan langsung diarahkan ke role admin. Itu bisa aja nanti gua akan seperti ini. Ugialbar. Nah, jadi sini sosial medianya itu akan langsung memanggil dari username yang tadi kita login tersebut. Di sini ketika kita klik ruang A, ketika kita ingin memesan, username dan nama ruang itu akan langsung terbaca. Seperti itu. Lalu di sini ada about us. Seperti ini. Ketika kita klik halaman user, maka akan kembali ke sini. Kita coba. Sekarang kita coba pesan. Tanggal today aja dah. Today. Tambahkan ajukan. Nah, maka akan muncul di status peminjaman. Nah, pending. Maka akan dikelola oleh admin. Oke, selanjutnya seharusnya ini semua masuk ke dalam database ya. Cuman saya akan lanjutkan ke admin dulu. Ke halaman admin dengan role-nya itu Hamka. Passwordnya juga
Oke, sekarang kita sudah berada di halaman admin dan ini bisa dilihat ada tadi requestan dari Ugi untuk meminjam ruangan A ya. Dan di sini bisa dilihat ini kita bisa melakukan penolakan atau depending terlebih dahulu karena ada ruangan lain yang ada orang lain yang sedang memakainya. Oke, saya contohkan saja, saya setujui ruangan ini dan klik update. Dan bisa dilihat ada tampilan ini reservation status update to approve. Dan sekarang kita bisa kembali lagi ke bagian login dulu, pencet di situ login. Di ceruk. Oke. Sini ceruknya login. Nah, di ceruknya ini saya akan ke login dulu. Langsung aja masuk. Login dari PHP sebagai Ugi Albar. Dan bisa dilihat statusnya berubah menjadi approve. Oke, sudah aman ya sampai di sini. Selanjutnya kita cek kembali di database-nya, di database bagian barang. Nah, di sini kalau ingin mengecek bagian yang tadi itu ada di bagian peminjaman. Oke, ini bisa dilihat ada peminjaman ruangan yang dilakukan Ugi tadi adalah ruangan A dan statusnya adalah approve. Udah, terus apa lagi? Baik. Lalu untuk ininya edit footer dan edit headernya, kita masuk ke role admin lagi. Jadi sini ada untuk admin agar dapat mengedit footernya. Jadi di bagian pinjam ruangannya di Hamka, kita ganti jadi Ugi seperti ini, update footer. Nah, maka di bagian footer ini akan menjadi ruangan jadi Ugi. Lalu untuk headernya, jadi kita ubah menjadi pinjaman ruangan. Nah, maka akan berubah. Lalu kita logout akan kembali ke halaman user. Nah, jadi ini halaman user yang tidak ada usernya. Maka di sini di bagian sosmednya itu akan ada muncul pesan belum ada yang login karena. Jadi sini saya akan menjelaskan kontribusi pada GitHub, yaitu pada masih insight, lalu di kontributor. Nah, jadi sini ada Ugi Albar dan saya itu commit 12, lalu di si Hamka dengan 4 commit dan Aceh dan Aceh 1 commit seperti ini. Lagi. Udah kan ya Kak? Kontribusinya aja kasih tahu. Ya, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.